Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, kita akan kembali melakukan devosi bersama pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Limpah syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Bapa untuk setiap kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh kembali akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami sadar sepenuhnya Bapa bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Oleh karena itu kami mohon kiranya Kau memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan Bapa, sehingga kami mampu menalar setiap kata-kata-Mu dengan baik ya Bapa. Dan sebelum dari itu Bapa, kami boleh mengaplikasikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jadi pembacaan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk devosi kali ini itu terambil dari kitab Lukas, ya. Dari Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai 35. Ya, Bapak akan bacakan untuk kita semua. Lukas 13 ayat 31 sampai 35 dengan perikop Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari mereka dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ya, jadi sebenarnya ayat utama atau ayat emas daripada perenungan kita pada pagi hari ini adalah ayatnya yang ke-33. Ya, khususnya bagian A, ayat 33 bagian A. Tetapi pada hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Ya. Jadi tema yang diberikan oleh sekolah kepada untuk devosi senior yaitu adalah terus maju. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira Bapak yakin ya, Bapak sangat yakin, bahkan Bapak sendiri pun merasakan bahwa dalam kita menjalani hidup kita ada masa di mana kita mengalami sebuah kegagalan, ya. Ada masa, ya walaupun kalau Bapak sendiri ya sebagian besar dari yang masa-masa yang Bapak lewati itu rasanya itu kayak keberuntungan terus gitu ya. Tetapi ada masa juga di mana kita mengalami yang namanya kegagalan. Dan ketika kita mengalami kegagalan, ya, itu biasanya yang terpikirkan itu adalah hal-hal yang kurang visioner gitu, ya. Ada yang berpikiran untuk mengakhiri hidup, ya. Di Lentera kan pernah ada kasus kayak gitu. Mungkin kalian tahu. Ya, ada juga yang berpikiran untuk atau merasa dirinya sudah paling menderita di dunia dan lain sebagainya, ya. Ada juga yang lebih memilih untuk tidur di kamar, ya, dan gak mau gerak-gerak lagi. Ada yang memilih untuk gak mau bersosialisasi, ada yang memilih untuk makan siang dan malam dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan-pilihan yang biasanya orang lakukan ketika menghadapi suatu pergumulan yang luar biasa, ya. Kalau Bapak sih biasanya santai-santai aja sih. Prinsipnya selalu hari ini atau besok pasti masalahnya selesai gitu. Nah, tetapi ketika ya kita berbicara tentang masalah hidup atau pergumulan hidup, ya, kalau sesuai dengan bacaan kita yang tadi ayat 33 bagian A, hidup kita ini harus terus maju,
ya, hari ini, besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Memang ini konteksnya adalah ketika Yesus mau pergi ke Yerusalem, ya. Tetapi karena bagian yang kita bahas adalah bagian A, maka kalau kita tarik ke dalam hidup kita, yaitu ya berkaitan dengan proses hidup, perjalanan hidup kita harus terus melangkah maju apapun yang kita apapun yang kita hadapi, kita harus terus maju gitu loh. Nah, kalau sesuai dengan konteks ayat ini, ya, Yesus itu sebenarnya sudah tahu bahwa ketika dia akan melangkah maju ke Yerusalem, ya, dia akan dibunuh, ya, dia akan menerima hukumannya, ya. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini kan untuk menebus dosa manusia, dan untuk bisa melaksanakan tugas itu, ya, konsekuensinya dia harus dibunuh, dia harus disalibkan, darahnya harus dicucurkan gitu. Dan Yesus tahu, ya, sekali lagi Yesus tahu, ya, bahwa itu akan terjadi di Yerusalem, dan masanya sudah dekat, di mana ketika dia masuk ke Yerusalem itulah saatnya gitu. Tetapi dia dengan tegas mengatakan kepada murid-muridnya, saya akan datang ke sana, ya. Nah, kalau misalkan Bapak tarik lagi ke dalam hidup kita, ya, hidup kita ini itu dari pagi sampai malam, ketika kamu buka mata sampai nanti kamu tutup lagi, ya, di malam gitu, itu kamu selalu akan diperhadapkan dengan pilihan. Bangun tidur kamu punya pilihan, mau memilih untuk berangkat sekolah atau tiduran dulu, atau langsung mandi, atau enggak mandi langsung berangkat, atau sarapan dulu baru berangkat, ya. Atau kalau kamu bukan anak sekolah, kamu seorang guru, ya, berangkat sekolah mau bawa buku atau enggak bawa buku, ya, sampai sekolah mau mengajar pakai PPT atau pakai spidol dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan-pilihan hidup. Nah, tetapi yang Bapak bahas di sini adalah setiap pilihan yang kita miliki atau yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Ya, apapun bentuk pilihan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Ya. Kadang kita merasa bahwa pilihan kita itu pilihan yang bagus, ya. Oh, saya memilih yang B dibandingkan yang A karena yang B ini yang terbaik. Tetapi kadang-kadang juga pilihan bagus yang kita pilih itu justru mengakibatkan atau mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan juga, ya, mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan juga. Dan ketika sesuatu tidak menyenangkan itu terjadi, ya, itu seringkali kita akan menyalahkan situasi, ya. Nah, situasi di sini itu beragam, bisa lingkungan, bisa diri sendiri, bahkan yang paling parah dan Bapak juga pernah alami itu adalah Tuhan, ya. Merasa Tuhan itu nggak adil dan lain sebagainya. Nah, ketika kita belajar dari kisahnya atau penulis Lukas di sini, itu justru dia sedang memberitahukan kepada kita bahwa yaitu roda kehidupan itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bukan berarti ketika hari ini kamu dikasih suatu tantangan terus kamu berbalik arah atau kamu belok, ya. Justru yang ditekankan di sini adalah kamu harus maju. Bahkan Tuhan Yesus yang tadi, ya, perumpamannya adalah Tuhan Yesus. Dia sudah tahu bahwa ketika dia akan melangkah maju itu konsekuensinya dia mati gitu loh. Tapi dia harus terus maju. Nah, kita pun sama, ya. Kadang kita terlalu takut untuk melangkah maju, ya. Dalam hal tindakan nyata, dalam hal pikiran pun sama. Berpikir untuk maju pun kita terlalu ini. Jadi maunya ada di zona nyaman terus. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk terus maju dalam hal apapun, ya. Tindakan, pikiran, bahkan mungkin di aspek-aspek yang lain, ya. Karena itu adalah sebuah proses pertumbuhan dalam hidup, ya. Pertumbuhan dalam hidup itu enggak hanya mencakup tindakan juga, ya, tetapi pikiran juga, dan dua-duanya itu saling berhubungan. Bukan hanya aspek rohani saja, tapi aspek jasmani kita pun harus terus bertumbuh, ya. Jadi dua-duanya harus diperhatikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk perenungan kita pagi hari ini. Jadi sekali lagi kita hidup di dunia ini adalah suatu pekerjaan, ya. Dan yang namanya kamu melakukan sesuatu, ya, ada kalanya menyenangkan, ada kalanya enggak menyenangkan. Tetapi
Tapi sekali lagi kamu harus terus maju. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang mudah menyerah. Baru dikasih tantangan dikit udah selesai. Ya, itu berarti nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Lukas di sini. Ya, oke. Sekali lagi itu saja perenungan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kalian selalu punya semangat, motivasi untuk terus maju. Ya, mari kita berdoa. Kami syukur Bapa ketika kami telah selesai merenungkan sedikit pada firman-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya ketika apa yang kami refleksikan itu jika tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah itu berlalu ya Bapa. Tapi ketika apa yang kami bahas itu sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah itu tertanam kuat dalam hati kami, dan biarlah itu menjadi pegangan dalam hidup kami, sehingga kami boleh bertutur, berpikiran, bahkan bertingkah laku sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Bapa. Ampuni kesalahan dosa kami dan bantulah kami untuk selalu terus bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kesalahan dosa kami, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.